أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Tayyib, alhamdulillah kita masih diberikan keimanan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi keistiqomahan dan semangat kita untuknya. Alhamdulillah ini sudah banyak yang bergabung bersama kita, Ustaz. Semoga semua pemirsa baik yang di Zoom maupun di YouTube selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tentu saja kepada guru kita, Ustaz Isnan Ansari. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Ini Ustaz, jadi sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan, Ustaz, ya. Tidak dalam judul besar baru, tapi melanjutkan pembahasan masalah istinbat ta'lili, Ustaz, ya. Ya. Kalau nggak salah masalikul illah, ya. Betul. Lanjutkan ya, karena waktu kemarin. Melanjutkan, tapi bisa sih mungkin untuk mengulang secara cepat lagi atau mau langsung melanjutkan juga bisa. Baik, insya Allah. Baik, silakan Ustaz. Kami persilakan bagi Ustaz untuk menjelaskan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina ni'amahu. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini diberikan kesempatan untuk bisa mengisi waktu kita dalam rangka bertafaqquh fid din, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan waktu-waktu kita ini merupakan waktu yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti di hari mizan. Dan juga tentunya kita berharap digolongkan termasuk orang-orang soleh, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, insyaallah. Jamaah yang Allah SWT, Uzaifah dan teman-teman Rumah Fikih Indonesia yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas ilmu usul fikih memasuki sesi yang ke-26 ya, Uzaifah ya. Ya, yang ke-26. Tapi temanya ini masih melanjutkan tema yang terputus pada pertemuan yang lalu ya, terkait dengan istinbat ta'lili kaitannya dengan masalikul illah atau metode menetapkan hukum syariat berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, tapi menggunakan pendekatan illah ya, menggunakan pendekatan dengan cara mengetahui alasan disyariatkannya suatu hukum ya. Dan istinbat ta'lili ini ya sebenarnya bisa dikatakan mengulangi juga ya secara umum terkait dengan pembahasan qiyas yang sudah kita bahas pada sesi yang lalu terkait dengan dalil syar'i pada bab yang kedua ya. Tapi ini kan karena kita bicara metode istinbat hukum bab yang ketiga, maka semacam kita berbicara tentang SOP-nya ya, standar operasionalnya, bagaimana menggunakan qiyas gitu ya. Jadi kalau pembahasan qiyas pada bab yang kedua seputar dalil-dalil syariah, yaitu seputar kita mengenal qiyas dan juga jenis-jenis qiyas gitu ya, sekaligus rukunnya dan seterusnya. Tapi kalau untuk bab ketiga ini, karena dia fokus pada masalah bagaimana menyimpulkan, bagaimana berarti cara ya, maka lebih tepatnya adalah kita berbicara tentang bagaimana menggunakan qiyas. Dan yang paling penting dalam proses penggunaan qiyas itu ya adalah rukun illatnya gitu ya, atau sifat yang ada pada teks Al-Quran dan hadis yang nantinya akan digunakan dalam proses istinbat ahkam. Gitu. Apakah dalam rangka untuk diamalkan ya, atau dalam rangka untuk diterapkan dalam kasus lainnya yang memiliki kesamaan illat atau kesamaan sifat. Gitu ya. Nah maka Ustaz Uzaifah, sebelum saya melanjutkan tentang masalikul illah atau metode bagaimana kita mengetahui illat atau mengetahui alasan ditetapkannya syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk diamalkan oleh manusia, saya mungkin ingin menyampaikan dua hal terlebih dahulu sebagai mukadimah ya sebelum kita melanjutkan. Yang pertama adalah istilah lain untuk menyebut dua jenis ta'lil yang kemarin sudah kita bahas ya.
Jadi pada pembahasan yang lalu itu kan kita mengklasifikasikan ilat itu ada dua ya. Ada istinbat ta'lili, ada istinbat atau ada istinbat ta'lili tasyri'i dan istinbat ta'lili qiyasi ya. Jadi kalau istinbat ta'lili tasyri'i itu kan artinya ya ilatnya itu tidak kita kaitkan dengan qiyas sebenarnya. Jadi ilatnya itu ya alasan kenapa kita menjalankan syariat gitu ya. Nah, jadi ini namanya disebut dengan ta'lil tasyri'i. Dalam istilah lain disebut dengan illah qasirah ya. Dan istilah usul fikih yang lain adalah illah qasirah. Jadi qasirah itu ya illatnya sebatas pada aturan yang sedang dibicarakan dalam teks gitu ya. Misalnya, kenapa kita sholat subuh itu 2 rakaat gitu kan? Ya illatnya ya adalah untuk ibadah kepada Allah gitu. Jadi ya karena illatnya atau alasannya murni untuk ibadah ya sudah, yang namanya sholat subuh ya 2 rakaat gitu ya. Nggak bisa dikaitkan dengan sholat yang lain gitu. Jadi nggak bisa nanti dikiaskan kepada sholat zuhur misalnya, atau tidak bisa dikiaskan kepada sholat maghrib yang 3 rakaat, bahkan nggak bisa dikiaskan kepada sholat 2 rakaat yang sunnah, karena sholat subuh hukumnya fardu, wajib gitu ya. Jadi walaupun rakaatnya sama, tata caranya sama, tapi dari sisi hukum kan beda gitu. Nah jadi ini namanya disebut dengan istilah illat qasirah. Ya, illat qasirah itu ya apa alasan disyariatkannya itu ya sekedar untuk ibadah kepada Allah tanpa dikaitkan dengan yang lain. Nah, tetapi kalau illat yang bisa nanti diterapkan pada kasus-kasus yang lain, khususnya untuk kasus yang tentu tidak ada ditemukan eksplisit ayat dan hadisnya, gitu, maka ini istilah lainnya adalah selain ta'lil qiyasi adalah illah muta'addiyah. Illah muta'addiyah. Jadi illah muta'addiyah itu artinya ya illatnya ini tidak sebatas pada diterapkannya syariat, tapi juga bisa diterapkan kepada kasus yang lain, walaupun tidak ditemukan dalilnya. Contoh, misalnya kita kalau bicara tentang wudhu ya, itu kan diantara sunnah dalam praktek wudhu adalah melakukan sholat syukrul wudhu setelah wudhu ya. Jadi melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, yang bahkan Nabi SAW menyebutkan pahalanya itu futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah ya, yang akan Allah bukakan baginya 8 pintu surga gitu ya. Atau intinya ada fadilah tentang surga gitu. Secara detailnya saya lupa hadisnya. Jadi seperti itu. Jadi ada fadilah besar di dalam sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalnya bukan wudhu, tapi sama-sama mengangkat hadas, seperti misalnya mandi junub, nah gitu kan? Ada nggak sholat 2 rakaat setelah mandi junub? Ya kalau dikatakan dalilnya atau sunnahnya ada atau tidak, jawabannya nggak ada gitu ya. Karena kita nggak temukan Rasul mempraktekkannya atau bahkan anjuran secara khusus nggak ada. Gitu. Tetapi para ulama sepakat karena mengangkat mandi janabah itu adalah mengangkat hadas juga, sebagaimana wudhu mengangkat hadas juga, maka tetap disunnahkan juga sholat 2 rakaat setelah mandi janabah. Nah, ini namanya disebut dengan illat yang ada dalam praktek sholat 2 rakaat setelah wudhu itu termasuk illat muta'addiyah. Ya, illat yang bisa dikaitkan dengan kasus yang lain yang tidak ada dalilnya secara syar'i. Baik. Nah, kadang yang unik juga begini Ustaz Uzaifah. Ada suatu masalah yang mana dia memiliki 2 unsur atau 2 jenis illat. Bisa dia illatnya qasirah, bisa dia illatnya muta'addiyah. Secara bersamaan ada di dalam satu kasus gitu ya. Contoh, misalnya kewajiban zakat menggunakan emas, kewajiban zakat atas harta emas dan perak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, kita tahu dalam Al-Quran disebutkan surat Taubah ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya Allah mengancam orang yang tidak menunaikan zakatnya dari harta emas dan peraknya dengan azab yang pedih. Walaupun nanti ditetapkan nisabnya adalah 20 dinar untuk emas, 200 dirham untuk perak, atau 85 gram untuk emas gitu ya. Jadi kalau kita melihat ketentuan zakat emas dan perak ini, kalau dari aspek emas dan perak sebagai perhiasan, maka dia illatnya qasirah. Ya. Jadi kalau emas dan perak itu sebagai perhiasan dalam arti sebagai ya karena dia emas dan perak, istilahnya adalah illatnya itu zahabiyah wal fiddiyah. Ya illatnya karena dia adalah emas dan perak, maka ini illatnya qasirah. Artinya untuk perhiasan lain tidak ada kewajiban zakat. Ya, misalnya seperti batu-batu mulia dan seterusnya gitu ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Walaupun tidak dipakai, misalnya kita sekedar untuk investasi disimpan aja gitu ya, nah itu tidak ada kewajiban zakat, kecuali kalau dijual nantinya, nanti masuk dalam bab zakat urudut tijarah gitu ya, atau zakat barang perniagaan. Tapi kalau sekedar disimpan, yang nggak ada kewajiban zakat. Beda dengan emas dan perak, kalau disimpan ada kewajiban zakatnya.
Tapi kalau emas dan perak itu dianggap sebagai mata uang, naqdiyah, ya, sebagai nukut. Nah, maka nanti bisa ilatnya dikiaskan kepada mata uang seperti mata uang kertas. Nah, jadi dia sifatnya malah menjadi ilat Muta'addi. muta'adiyah. Gitu. Jadi emas dan perak sebagai kewajiban atau yang wajib ditunaikan zakat ini bisa dia ilahnya qasiro, sebatas hanya sebagai emas dan perak, atau bisa ilah muta'adiyah, Muta'addi ya. ya, kalau dia statusnya sebagai nukut. Nah, makanya zakat emas dan perak ini pun kadang disebut dengan istilah zakatun naqdaini, ya, zakat dua mata uang gitu kan. Di zaman dulu kan disebut sebagai mata uang gitu. Nah, ini jadi intinya maksud saya dua jenis ilat yang kita atau dua jenis klasifikasi istinbat taklil yang sudah kita bahas ini kalau dalam kajian usul fikih disebut dengan istilah yang sama atau dengan substansi yang sama tapi dengan istilah yang berbeda, yaitu ilat qasirah dan ilat Muta'addi. yang pusing itu, yang sulit itu adalah memastikan ini ilatnya qasirah atau muta'addi. Nah, itu yang paling sulit. Nah, itu dobitnya juga agak bingung nanti. Iya, memastikannya. Kalau untuk mengklasifikasikannya mudah aja dengan contoh yang tadi sederhana itu mudah gitu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu mana yang qasirah, mana yang muta'addiyah, dan yang kedua ketika dikiaskan kepada yang lain juga sulit juga gitu ya, karena harus menyamakan sifatnya gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi ini sebelum saya masuk kepada masalahul ilahnya. Jadi poin pertama ini sebenarnya menegaskan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, ini masalah taklil dalam perspektif ilmu akidah. Saya ingin menyinggung dulu tentang masalah taklil ahkam dari sisi ilmu akidah. Karena begini Ustaz Uzaifah, tadi kan kita sebutkan beberapa contoh ya, ada disyariatkannya suatu amalan seperti sholat subuh 2 rakaat itu kan adalah murni ibadah kepada Allah. Yeah. Pertanyaannya begini, penetapan bahwa ibadah itu sebagai ilat, apakah menunjukkan Allah butuh terhadap ibadah yang kita lakukan? Butuh nggak Allah dengan ibadah kita? Tidak, Ustaz. Nah, jawabannya tidak. Ya, jelas itu jawabannya tidak. Berarti Ustaz Uzaifah, insya Allah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. Kenapa? Karena ada paham menyimpang dalam masalah ini, yaitu kalangan Mu'tazilah. Waduh. Jadi kalangan Mu'tazilah itu memahami adanya ilat dalam suatu syariat itu adalah karena Allah dalam tanda kutip berkewajiban. Gitu ya. Jadi orang Mu'tazilah itu meyakini Allah itu wajib menetapkan syariat ini harus untuk maslahat manusia. Nah, gitu. Artinya kalau misal, ya berarti anggapannya adalah kalau misalnya Allah perintahkan kita ibadah, ya berarti ibadah itu seakan Allah butuh gitu kan. Padahal kan Allah itu tidak butuh apapun. Gitu. Jadi kalangan Mu'tazilah dalam hal ini menyimpang. Dalam arti ketika suatu syariat itu ditetapkan alasan penetapan syariatnya, mereka menganggap itulah yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan tentu ini adalah paham yang paham yang menyimpang dari keyakinan yang benar gitu ya. Makanya dalam ilmu akidah itu ada satu persoalan bahwa apakah hukum itu mu'alal atau tidak terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dalam ilmu akidah. Nah, tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ya tentu kita wajib meyakini ditetapkannya aturan atau ditetapkannya illat dalam suatu aturan syariat bukan karena Allah yang harus melakukan itu gitu ya. Tapi ini masuk dalam bab bahwa illat itu adalah fungsinya muzhirun lil hukmi. Bahwa illat itu fungsinya adalah hanya untuk Allah menjelaskan atau kita memastikan untuk mengetahui hukum itu bagaimana cara menerapkannya gitu. Jadi dia bukan karena Allah berkewajiban menetapkan adanya illat itu ya, karena Allah tidak bisa diwajibkan untuk apapun gitu ya. Ya Allah kan qadir ala kulli syai', ala kulli syai' qadir gitu. Enggak mungkin Allah kemudian diwajibkan sesuatu. Tapi adalah sifat illat ini atau tujuan dari illat ini adalah mudhirul lil hukmi, yaitu untuk menegaskan atau untuk bagaimana manusia bisa mengetahui cara menerapkan hukum yang Allah terapkan kepada kita. Makanya Ustaz Uzaifah kalau kita bicara tentang sifat Allah dalam ilmu akidah, ya Allah bersifat hakam, Allah bersifat membuat hukum, itu masuk dalam pembagian sifat fi'liyah, bukan sifat zatiyah. Ya. Karena sifat Allah itu kan kalau dalam ilmu akidah ada dua ya, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah, saya agak meluas ke masalah akidah ya, karena memang salah satu sumbernya ilmu akidah juga. Penting juga. Nah, jadi sifat Allah itu ada dua, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Apa bedanya antara dua sifat ini? Sifat zatiyah itu artinya adalah sifat yang harus ada pada diri Allah, atau untuk menyebut sesuatu itu sebagai Tuhan adalah yang wajib disembah, itu harus ada sifat zatiyah yang disebut oleh para ulama dengan istilah sifat wajib. Ya, maka tidak boleh Allah bersifat dengan lawan dari sifat wajib ini. Gitu.
Tapi kalau sifat fi'liyah ini dikategorikan sifat jaizah. Allah boleh bersifat dengan itu, boleh juga tidak. Ya, contoh, Allah punya sifat zatiyah namanya hayyun, maha hidup. Boleh nggak kita katakan Allah punya sifat maha mati? Enggak, Ustaz. Nah, nggak boleh, karena itu Boleh. sifat zatiyah. Gitu. Tapi Allah punya sifat fi'liyah, muhyi, maha menghidupkan. Boleh nggak Allah punya sifat lawannya, maha mematikan? Boleh. Nah, boleh. Nah, itu namanya sifat fi'li. Gitu ya. Ya, ya. Paham ya? Maksudnya Paham. paham ya perbedaannya. Nah, jadi ada sifat zati tidak boleh ada lawannya seperti hayyun, kemudian sami, alim gitu ya. Basir itu sifat zati yang tidak boleh kita menyebut lawan dari sifat zati itu. Artinya itu kalau sifat zatiyah itu melekat dia saja. Nggak iya, bisa melekat sebagai dipisahkan. Ya. bagian dari zat Allah. Gitu. Artinya dia tidak boleh suatu zat yang wajib disembah itu tidak memiliki sifat ini. Gitu. Nah, ya. Maka lawannya tidak boleh juga dinisbatkan kepada Allah SWT. Tapi kalau sifat fi'li, perbuatan, maka boleh dua-duanya. Boleh ada, boleh tidak ada. Gitu. Nah, pembuatan hukum atas manusia dalam konteks ilmu usul fikih itu masuk dalam wilayah sifat fi'li. Jadi Allah boleh berbuat, menetapkan hukum A, boleh menetapkan hukum B yang berlawanan. Ya tentunya atas dasar sifat Allah yang maha qadir itu sifat zati, bukan sifat fi'li ya. Iya. Qadir. Nah, itu tapi di bawah qadir ini nanti banyak sekali gitu ya. Makanya dalam Asmaul Husna, ya 99 nama itu sebenarnya tercampur di dalamnya ada sifat zati, ada sifat fi'li. Contoh, sifat fi'li Allah itu misalnya Allah itu Ghafur, tapi Allah juga Syadidul Iqam. Allah itu Basit, pemberi rezeki, tapi Allah juga Khafid, tidak memberi rezeki. Ya, Allah itu Mu'iz, memberikan kemuliaan kepada hambanya, tapi Allah juga adalah Muzil, ya, menjatuhkan kemuliaan hamba. Jadi Allah itu wasi', ya, maha luas rezekinya. Tapi Allah juga ya bisa bersifat tidak wasi' dalam arti tidak memberikan rezeki. Nah, itu disebut dengan sifat fi'li. Nah, yang saya ingin tegaskan begini, ketika kita bicara suatu aturan syariat itu ada ilatnya, ya ada alasan kenapa kita melakukannya, ini bukan berarti Allah wajib, karena itu bukan sifat zati. Gitu ya. Tapi hukum itu sifat fi'li. Ya sama seperti termasuk sifat fi'li itu adalah takwin, khalaq. Allah menciptakan. Boleh nggak Allah tidak menciptakan makhluk? Boleh. Ya boleh. Atas dasar kekuasaan Allah, apa yang kita katakan boleh atau tidak boleh gitu. Nah, jadi namanya ini sifat fi'li. Gitu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi hukum yang Allah tetapkan kepada kita ini masuk dalam konteks sifat fi'li Allah dalam ilmu akidah. Ya. Maka sekali lagi sebagai seorang Muslim yang akidahnya benar, tentunya ya apapun yang Allah terapkan kepada kita ya sudah sami'na wa ata'na. Itu sebagai dasar kita bahwa setiap hukum itu pada dasarnya demi maslahat kita, bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah pada hakikatnya tidak berkurang kekuasaannya meskipun semua makhluk kufur kepadanya. Ya sebagaimana Allah tidak bertambah kekuasaannya ketika semua makhluk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ya tidak berubah ya, karena berubah itu sifat makhluk, sedangkan Khalik tidak akan berubah. Step ini dua hal yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita bicara secara meneruskan kajian Masalikul Illah dalam bab usul fikih. Step silakan Ustaz Hudzaifah, kita tampilkan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan dua hal tadi sebagai tambahan bisa dipahami. Step lanjut dipercepat. Kita terakhir itu pada persoalan Masalikul Illah atau metode dalam mencari ilat hukum ya atau menggunakan metode nakli atau menemukannya lewat teks gitu ya, menemukannya lewat teks Al-Qur'an atau hadis Nabi atau berdasarkan ijma. Nah, sekarang kita akan mencari ilat suatu hukum menggunakan ijtihad, menggunakan akal. Jadi sebenarnya tidak ada dalam teksnya secara eksplisit, tapi menggunakan usaha akal kita yang Allah berikan untuk bisa mengetahui gitu. Jadi artinya akal manusia pun hakikatnya bisa mengetahui alasan syariat gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang misalnya beragama tanpa akal, pokoknya sami'na wa ata'na, akal nggak bisa ikut serta dalam hukum Allah SWT. Itu orang yang nggak paham tentang hubungan antara akal dan syariat gitu ya. Baik. Ya, karena kata Imam Ghazali, akal dan syariat itu analoginya seperti cahaya dan lampu. Tidak akan ada cahaya kalau tidak ada lampunya gitu. Jadi dua itu sejalan gitu. Ya, kecuali ketika terjadi kontradiksi. Maka kalau terjadi kontradiksi jelas teks didahulukan daripada akal gitu ya. Tapi selama tetap sejalan ya nggak bisa kita katakan kontradiksi gitu. Maka beragama harus dengan pakai akal juga. Karena itu perintah Allah juga, afala taqilun, afala tatafakkarun, ya, dan seterusnya. Nah, jadi akal juga bisa mengetahui alasan suatu hukum syariat.
para ulama menyimpulkan paling tidak ada 4 metode. Metode yang pertama adalah al-isyaratu ilal illah, yaitu menemukan alasan hukum melalui isyarat. Ya. Jadi melalui isyarat yang ada dalam teks, tapi tidak secara tekstual ada, namun dicari lewat isyaratnya. Contoh, ini saya sebut ada 9 metode ya, tapi saya akan cukupkan pada 3 saja karena waktu kita yang terbatas. Ya, contoh misalnya gini. Contoh yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW itu kadang menyebut suatu aturan syariat yang secara isyarat di dalamnya terdapat sifat gitu. Tapi sifatnya diketahui dengan akal, bukan dengan teks ya. Jadi yang pertama ini adalah atau isyarah ilallah itu adalah membarengkan sifat yang sepadan dengan teks, artinya di dalam teks itu ada sifat ya, dengan sebuah hukum lalu dikaitkan dengan satu hukum yang tidak ditampakkan dengan bunyi teks. Artinya sifatnya tidak ada dalam teks ya. Di mana andai kata penyebutan sifat tersebut ya, andai kata penyebutan sifat tersebut tidak berfaedah pada melahirkan ilat, artinya andai kata secara akal sifat itu tidak ada fungsi apapun ya, dan tidak berfungsi sebagai ilat, maka hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi dari pembawa syariat. Artinya tidak mungkin itu datang dari pembawa syariat yang pasti ucapannya, kata-katanya, sabdanya itu sesuatu yang punya makna gitu ya. Jadi bukan sia-sia gitu. Nah, karena hal tersebut kalau memang tidak dijadikan ilat, tidak layak dengan kefasihan dan keakuratan bahasa yang dimiliki oleh syari. Syari di sini bisa Al-Quran, yaitu Allah SWT lalu Al-Quran, atau Rasulullah melalui hadis Nabi, hadis Rasulullah, yaitu dalam bentuk sabdanya. Ya. Contoh misalnya beginilah, sebab ahli waris tidak mendapatkan warisan. Ya, jelaskan hukum asalnya yang namanya ahli waris pasti dapat warisan ya. Kalau nggak dapat warisan bukan ahli waris namanya. Iya. Nah, jadi ahli waris ya pasti dapat warisan. Tapi ada kondisi tertentu ahli waris kemudian tidak bisa mendapatkan warisan. Ya, pertanyaannya begini, apa sebabnya? Apa ilatnya? Nah, itu pertanyaannya. Apa ilatnya? Nah, kalau kita mencari di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, ya tidak ditegaskan ilat kenapa tidak mendapatkan warisan gitu ya. Tapi yang malah kita temukan, misalnya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi, Nabi SAW mengatakan al-qatilu la yarith. Pembunuh itu tidak mewarisi. Nah, berarti kan sebenarnya secara teks kita tidak menemukan ya alasan kenapa ahli waris tidak mendapatkan warisan. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan sifat yang tersembunyi dalam kata qatil. Sifatnya qatlun, pembunuhan gitu ya. Nah, maka secara akli bisa kita simpulkan bahwa alasan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan dari pewarisnya adalah karena dia bersifat sebagai seorang pembunuh. Ini salah satu ya dari 3 sebab. Jadi salah satunya adalah karena dia sebabnya adalah seorang pembunuh. Tapi yang dimaksud pembunuh di sini apa? Nah, ini juga perlu ditegaskan. Apakah gara-gara membunuh tetangganya dia nggak dapat warisan dari bapaknya? Ya enggak. Jadi yang dimaksud dan ini yang jadi ilat adalah ketika dia sebagai pembunuh atas muwarisnya, atas pewarisnya, gitu. Dan ini bisa jadi bukan antara anak dan orang tua, bisa jadi antara sesama saudara. Ketika istrinya misalnya nggak sabar ini, suaminya kok lama banget matinya gitu kan, ya nggak sabar mau dapat warisan misalnya gitu. Karena hak istri kan dapat 1/4 atau 1/8, lumayan gitu ya. Lumayan. Kalau harta warisnya 4T, ya istri dapat 1T lumayan. Gitu ya. Waduh. 1.000 miliar. Dia nggak sabar gitu kan, udah dibunuh lah sama suaminya oleh sang istri gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya sudah, maka atas sebab dia membunuh pewarisnya, dia tidak mendapatkan warisan gitu. Jadi ada sifat yang artinya sifat sebagai pembunuh itu ya itulah yang jadi ilat, yang menjadi alasan kenapa dia tidak mendapatkan warisan gitu. Nah, jadi ini salah satu sebab sebenarnya ya. Tapi kalau kita luaskan kepada hukum fikih waris ya tentunya ada 3 sebab seseorang tidak bisa atau ahli waris ya secara jelas, secara tegas dia sebenarnya ahli waris. Apakah anak dari seorang tua atau orang tua dari seorang anak atau suami dan seorang istri atau sebaliknya atau sama saudara, itu kan ahli waris yang pasti dapat warisan gitu ya. Tapi karena dia kemudian disifati, istilahnya gitu, kalau kita menyebut ilat dengan salah satu dari 3 sifat, maka hak warisnya menjadi gugur. Apa itu? Yang pertama karena dia membunuh calon pewarisnya, ya. Yang kedua adalah karena dia berstatus sebagai abid, seorang hamba sahaya, karena hamba sahaya nggak bisa mewarisi keluarganya yang merdeka karena dia dimiliki oleh tuannya. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, ya, karena dia berbeda agama. Nah, jadi
ini ya memang sih kalau kita terjemahkan selesai ya, pembunuh nggak dapat warisan selesai sebetulnya. Tapi kalau kita tanya lebih dalam lagi, misalnya apa sebabnya? Ya karena pembunuh itu sendiri sebagai ilat dia tidak mendapatkan warisan. Nah ini kalau dalam ilmu ushul fikih namanya disebut dengan cara menemukan ilat ini disebut dengan al-isyaratu ilal illah. Tapi ini ilatnya termasuk qasirah ya kalau Pak. Qasirah itu artinya apa ya? Sebatas kepada dirinya sebagai pembunuh saja gitu ya. Nggak bisa dikiaskan kepada yang lain gitu. Misalnya nggak bisa dikiaskan nggak usah pembunuh yang mencelakai pewarisnya, walaupun tidak sampai mati dapat nggak warisan? Dapat. Ya tetap dapat ya, gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya dia meninggal sebelumnya sempat celaka atau sebab yang perbuatan dari ahli waris misalnya kan, tapi akhirnya dia meninggal gara-gara luka-luka yang diterimanya misalnya, itu bisa karena itu termasuk sebab pembunuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya dicelakai misalnya, sempat dibacok oleh ahli warisnya setahun yang lalu, ya setelah itu selanjutnya sembuh gitu kan, selanjutnya sembuh gitu, bertahun-tahun sehat, meninggal. Nah, apakah kemudian yang bacok tahun lalu nggak dapat warisan? Ya tetap dapat warisan gitu, tetap warisan. Terlepas yang bacok ini durhaka nggak ada urusan, karena yang namanya ahli waris kan karena dia hubungan nasab, bukan karena dia perilaku enggak gitu. Ya masalah perilakunya itu urusan nanti di akhirat gitu ya. Makanya di dalam hukum fikih waris itu yang namanya anak durhaka tetap dapat harta waris. Misalnya begini, seperti anak yang nggak pernah silaturahim sama orang tuanya gitu kan. Silaturahimnya pas bapaknya meninggal. Bertahun-tahun nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Pas tahu bapaknya meninggal baru balik kampung misalnya. Apakah nggak dapat warisan? Dapat. Ya tetap dapat gitu. Karena dia statusnya adalah anak dari yang meninggal. Ya masalah dia tidak berbakti ya itu urusan lain nanti di akhirat gitu ya. Baik, jadi ini contoh dari al-isyarah ilal illah. Contoh lain atau jenis yang lain menjadi bagian dari al-isyarah ilal illah. Silakan. Nah, yang kedua misalnya begini. Syariat membedakan dua hukum. Ya, dua hukum dengan syarat. Jadi ada satu masalah, masalahnya satu ya dia, tapi di dalam satu masalah ini terdapat dua hukum berbeda dan masing-masing dibedakan karena sebab adanya syarat yang terpisah ya. Contoh misalnya dalam masalah riba ya, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, ini riba fadl namanya ya, riba saling menukar barang yang sama tapi dengan takaran yang berbeda ya. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mitlan bi mitlin sawa'an bi sawa'in yadan biyadin. Nah, kata Nabi SAW, emas ditukar emas, perak ditukar perak, ya, gandum ditukar gandum, kemudian kurma ditukar kurma, lalu garam ditukar garam gitu ya. Itu boleh dengan syarat mitlan bimitlin kalau takarannya sama. Ya, sawaan bisawain, iya dan biadin. Dan syarat yang kedua adalah ketika diberikan secara barter, secara kontan langsung gitu ya. Jadi artinya menukar emas dengan emas atau menukar emas dengan sesama jenisnya gitu ya, harus kontan dan dia tidak boleh berbeda takaran, walaupun bentuknya bisa saja berbeda. Misalnya antara cincin dengan kalung kan bisa beda gitu kan. Nah, tetapi yang penting beratnya sama, nilainya sama dan kontan, nah itu boleh. Tapi ketika kemudian fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Tapi kalau misalnya pertukarannya antara jenis harta yang berbeda yang disebutkan dalam hadis tadi, misalnya antara gandum dengan emas misalnya gitu kan. Nah, ini kan dua-duanya kan harta yang terkait dengan bab riba. Kalau dia berbeda, babi ukaifa atau antara emas dengan perak misalnya, babi ukaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka silakan berjual beli dengan nilai takaran yang berbeda tapi dengan syarat harus secara kontan. Nah, maksudnya begini ya. Apa alasan, ini kan kita bicara ilat gitu ya. Apa ilat diharamkannya barter emas dengan emas ya, yang tidak boleh atau apa alasan atau ilat barter emas dan emas yang hukumnya diharamkan gitu ya. Nah, itu kan kemudian disebutkan alasannya dalam hadis ini adalah karena tidak mitlan bimitlin, karena tidak setara sama takarannya gitu kan. Tapi dalam kasus yang lain dan masih dalam konteks kasus yang sama tapi dengan hukum yang berbeda, yaitu antara dua jenis harta yang berbeda, Rasulullah membolehkan tapi dengan syarat yang berbeda gitu ya. Nah, maka ketika menyebutkan kasus yang sama tapi dengan dua syarat yang berbeda, maka
syarat ini dengan akal kita bisa kita simpulkan sebagai illah diharamkannya jual beli harta ribawi dengan riba fadl kalau dia takarannya beda, atau yang kedua takarannya beda tapi tidak kontan, nanti masuk dalam bab riba nasi'ah. Ya, takarannya tidak sama tapi tidak kontan. Kan syarat yang kedua kan harus kontan. Walaupun dia tidak sama, nanti namanya disebut dengan riba nasi'ah. Jadi dalam hadis ini ada dua jenis riba sebenarnya, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Namun diharamkannya riba fadl itu ilatnya beda dengan diharamkannya riba nasi'ah. Nah, gitu. Nah, kenapa kok beda ilatnya pada dua-duanya riba? Ya karena Rasulullah menyebutkan kasus yang berbeda, kasus yang sama tapi syaratnya berbeda. Nah, itu maksudnya gitu. Berarti kalau pertanyaan fikihnya begini, kenapa kok ilat keharaman riba fadl beda dengan keharaman riba nasi'ah? Nah, itu kan pertanyaan fikihnya gitu ya. Ya alasannya adalah karena Rasulullah menyebutkan syarat yang berbeda untuk diharamkannya riba fadl dan riba nasi'ah dalam hadis ini. Nah, itu. Jadi ketika disebutkan syarat yang berbeda, maka itu termasuk ilat. Nah, gitu ya. Sebab ya, maksud saya ilat bisa kita temukan dalam hadis ini karena Rasul menyebut syarat yang berbeda, walaupun dengan jenis harta yang sama, tapi dengan metode jual beli yang berbeda atau metode pertukaran harta yang berbeda. Nah, jadi kalau disebutkannya dua syarat berbeda, itulah ilatnya. Gitu. Diharamkannya yang A dan diharamkannya yang B dengan cara bentuk yang berbeda. Syaratnya saja ilatnya itu? Ya, ilatnya adalah syaratnya. Ya, syarat dalam keharaman ya, ilat untuk mengharamkan dua jenis harta yang berbeda ini tadi. Baik. Step, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ini ada 9, tapi sebenarnya saya cuma 3 saja. Nah, syariat atau pembuat syariat, ya, dalam hal ini adalah Allah dalam Al-Quran, membedakan dua hukum dengan istisna. Maka bisa dipastikan istisna itulah yang menjadi ilatnya. Jadi di dalam Al-Quran Al-Baqarah 237 Allah mengatakan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an yakun. Ini kalau dalam fikih masuk dalam bab pernikahan terkait dengan pemberian mahar yang disebut dengan mahrun musamma. Nah, jadi mahar itu ada dua jenis ya. Mahar itu ada dua jenis. Ada mahrun musamma, ada mahrul mithl. Mahrun musamma itu artinya adalah mahar yang disebutkan saat akad. Ya, sedangkan kalau mahrul mithl itu adalah mahar yang belum sempat disebutkan. Karena menyebutkan mahar di dalam akad itu tidak wajib. Jadi kalau Ustaz Uzaifah misalnya nikah nanti nyebut maharnya tidak menyebut mahar, aku terima nikahnya, titik gitu ya. Ya sah nikahnya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin karena maharnya malu disebutkan, karena maharnya nilainya besar tapi nggak kontan misalnya kan. Maharnya adalah rumah tapi cicil 10 tahun misalnya, ya malu juga disebutkan gitu. Malu juga. Ya, atau maharnya emas gitu ya, tapi nyicil selama 10 tahun untuk istrinya. Aduh. Kan boleh, mahar tidak harus kontan kan, mahar juga bisa kredit gitu ya. Saya terima nikahnya dengan mahar emas 1 ton kredit. Waduh. Boleh gitu. Makanya kalau dalam akad nikah itu kan kadang sering juga disebut tunai gitu ya. Artinya ya kebalikannya kredit boleh, nggak dilarang gitu. Baik. Nah, gitu. Tapi kan kadang begini, karena menyebut kata kredit itu kan berhutang gitu ya. Namanya orang berhutang ya malu gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, nggak usah disebutin dalam akad. Ya itu kesepakatan di belakang layar aja gitu. Jadi akhirnya disebutkan saya terima nikahnya. Jadi nggak ada titiknya sih, maksudnya titik itu nggak ada lanjutin gitu ya. Saya terima nikahnya, selesai. Nah itu namanya disebut dengan mahrul misal. Ya. Selama belum disepakati, jadi baru disebutkan saya terima nikahnya saja. Dan dalam hukum Islam itu sah nikahnya. Tapi intinya dengan syarat tetap, bukan dengan syarat tetap wajib seorang suami memberi mahar. Nah yang jadi persoalan begini Ustaz Uzaifah. Yang jadi persoalan begini. Ketika mahar itu sudah disebutkan, istri lalu diceraikan. Nah, gitu ya. Atau kebalikannya, ketika mahar itu belum disebutkan, istri kemudian diceraikan. Saat walimahan, ya setelah akad nikah walimah, kemudian terjadi perceraian gara-gara mantan istrinya datang. Waduh. Kan repot. Kan banyak tuh di YouTube itu banyak itu gara-gara mantan pacarnya datang langsung apa gitu ya. Saat itu juga suami bilang aku talak istriku gitu ya. Padahal baru akad tadi gitu ya. Nah, kan mungkin saja terjadi gitu ya. Yang namanya suatu kondisi seperti ini mungkin walaupun nggak etis gitu. Nah, jadi intinya ada mahar sudah disebutkan lalu bercerai dan ada mahar belum disebutkan tapi kemudian bercerai. Bercerai.
Nah, kalau misalnya istri sudah disebutkan maharnya saat akad, tapi kemudian belum digauli lalu diceraikan, maka ayat inilah yang kita amalkan. Maka mahar itu setengahnya adalah milik istri. Dan tentu setengahnya adalah dikembalikan kepada suami. Nah, itu dari kalau dia jenis maharnya mahar musamma, mahar yang disebutkan. Tapi kalau misalnya belum disebutkan, belum disepakati, nanti ada istilah mahrul mithal. Mahrul mithal itu artinya jenis mahar, nilai mahar yang dikembalikan kepada tradisi masyarakat yang ada. Jadi si istri ini tetap mendapatkan mahar, misalnya ya, dengan syarat dia sudah digauli sebagai kalau yang kedua nih. Dengan syarat dia sudah digauli. Yaitu dia mendapatkan mahar, tapi dengan nilai ditanya misalnya kepada saudaranya yang sudah menikah, berapa maharnya dulu. Nah, berarti nilainya sama dengan mahar keluarganya. Nah, itu namanya disebut mahar mithal. Tapi yang kita sedang maksudkan di sini adalah mahar musamma ya, yaitu ketika istri sudah disebutkan maharnya dalam akad, lalu diceraikan belum sempat digauli. Kalau sudah digauli 100% milik istri. Kalau sudah digauli ya. Tapi di sini belum digauli karena Allah mengatakan min qabli antamassuhunna, sebelum istri digauli. Nah, jadi ketika Allah mengatakan sebelum digauli dan sudah disebutkan maharnya fanis rumah faradtum, engkau mendapatkan setengah dan setengahnya diserahkan kepada suami atau istri. Intinya dibagi dua. Tapi Allah kemudian mengatakan illa an yakun, kecuali kalau istri-istrimu itu memaafkan. Nah, maksudnya begini, ya. Maksudnya begini. Secara fikih, bolehkah mahar yang tadi sudah diberikan diambil secara penuh, nggak dikasih setengahnya? Boleh nggak? Kan diceraikan ya, akhirnya. Jadi gini, saat akad disebutkan maharnya misalnya 1 kilogram emas saat akad gitu ya. Tapi belum diserahkan, sebelum diserahkan baru disebutin aja, baru dijanjiin gitu kan. Nah, tapi belum diserahkan. Nah, tapi ada kejadian sebelum digauli diceraikan. Akhirnya bilang si suami, udah karena saya ceraikan ya maharnya batal gitu ya. Maharnya batal ya, belum diserahin gitu, maharnya batal gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Enggak, Nah, jawabannya tidak boleh. Ya, kecuali illa anyakun. Nah, kecuali kalau istri kemudian memaafkan. Memaafkan itu maksudnya adalah ya udah nggak apa-apa gitu ya, ambil aja maharnya gitu. Nah, jadi artinya begini, pertanyaan fikihnya adalah bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Tapi kapan menjadi boleh? Ya, ketika istri memaafkan. Berarti kebolehan suami mengambil mahar secara penuh ya dari kasus ini tadi ilatnya adalah karena istri memaafkan. Gitu. Istri memaafkan artinya dia tidak mau mengambil maharnya. Sebenarnya ada lanjutan ayatnya juga ada illa yakuna au yaqul ladzi biyadihi uqdatun nikah. Dan sebaliknya, apakah istri boleh menerima seluruhnya gitu kan? Ini juga kembali kepada kerelaan si suami. Karena yang namanya mahar itu kan kalau disebutkan dalam akad belum tentu diserahkan, bisa jadi diserahkannya nanti gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur diserahkan, nah ini gimana gitu kan? Ya kalau illa yakuna au yaqul ladzi biyadihi uqdatun nikah, kalau suami pun rela ya udah ambil aja semuanya gitu kan. Apalagi cuma seperangkat alat sholat sejadah nggak mungkin disobek jadi dua gitu. Ya ambil semuanya. Nah, jadi ya artinya boleh gitu, walaupun hukum asalnya dibagi dua gitu. Tapi Allah membolehkan untuk kerelaan masing-masing. Jadi kebolehannya itu berdasarkan ilat. Ilatnya apa? Karena salah satu di antaranya kemudian memaafkan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya pengecualian ini atau istisna itu adalah ilatnya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sebagai ilat. Baik. Yang ketiga, contoh ini udah yang kedua ya, yang ketiga. Nah, sekarang bentuk yang kedua, munasabah ya. Masih ada waktunya maksudnya? Masih. Nah, al-munasabah itu artinya apa? Langsung aja ditampilkan. Ini kalau saya jelasin agak berat ini. Saya langsung baca definisinya aja gitu ya. Jadi munasabah itu adalah metode pencarian ilat dengan menggunakan standar munasabah atau keserasian antara ilat atau sifat yang ada dalam teks dengan hukum yang terkait dengan teks melalui proses tankihul manat. Ini saya sekarang mungkin lagi belajar nih. Ada istilah tankihul manat. Kemudian takhrijul manat dan tahqiqul manat. Nah, ini tiga istilah yang memang agak ribet ini. Belum ini saya masih awam juga ini. Sampai sini. Belum, San. Jadi tankihul manat itu artinya peringkasan sifat. Jadi gini ya. Misalnya saya langsung masuk ke contohnya aja lah. Baik. Kita angkat dulu kasus fikihnya ya. Kasus fikihnya misalnya begini. Apa sih yang menyebabkan seorang yang batal puasa Ramadannya wajib membayar kafarah? Ya, kafarotnya kan ada 3 itu ya. Membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau merimakan 60 bukan atau ya.
membebaskan budak, Dan- kalau nggak bisa puasa 2 bulan, kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Bukan atau ya, Bukan atau. menurut jumhur. Nah, apa yang menyebabkan dia wajib kafarah? Gitu ya. Nah, ini kan ada hadisnya dari Imam Muslim, gitu ya. Nah, ketika kita katakan ya berdasarkan hadis ini, nah hadisnya bagaimana bentuknya? Yaitu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, waqatu alam ru'ati wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku melakukan hubungan seksual dengan istriku dalam kondisi puasa. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan asobatu ahli di Ramadan. Aku menggauli istriku dalam puasa Ramadan. Nah, dalam puasa Ramadan. Nah, ini kan teks ucapan sahabat yang bertanya ini lantas dikomentari oleh Nabi, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah engkau memiliki seorang budak yang bisa dibebaskan, dimerdekakan sebagai kafarat? Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang saya garis bawah ini dan berwarna merah ini, inilah yang menjadi teks yang nanti akan dilakukan proses pencarian ilah. Ya. Nah, ketika kita meringkas, karena di dalam teks ini kan banyak sifat itu ya. Sifatnya apa? Pertama, dia menggauli istrinya. Berarti sudah kita buang nanti, yaitu bukan istri orang lain. Harus istrinya sendiri gitu ya. Yeah. Berarti kalau misalnya ada orang puasa Ramadan berzina, wajib nggak dia bayar kafarah? Itu enggak ya silakan kan disisihkan karena bukan sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Enggak berarti. Gitu. Jadi dia nggak masuk gitu kan. Kemudian wa ana shaim. Dia dalam kondisi berpuasa. Nah, ini proses ini namanya disebut dengan tankihul mana. Ya, berarti dia sedang berpuasa. Nah, bagaimana kalau misalnya pas bulan Ramadan nggak puasa, sakit misalnya, terus hubungan seksual atau musafir. Jadi pas bulan Ramadan karena nafsunya naik, akhirnya ngajak istrinya ke puncak. Gitu ya. Ya biar untuk bisa hubungan seksual aja gitu kan. Kan dia musafir. Namanya musafir nggak wajib puasa. Nah, itu jatuh nggak kafaratnya gitu ya. Jatuh nggak kafaratnya gitu. Enggak. Ya enggak, karena ada sifat dia dalam kondisi musafir. Puasa gitu kan. Berarti sifat yang tidak masuk ini tidak artinya sudah diteliti tidak jadi gitu ya. Lalu kemudian fi Ramadan, puasanya Ramadan. Nah, bagaimana kalau puasanya Syawal? Nah, itu dia termasuk apa namanya? Bayar kafarah tidak gitu kan? Jawabannya itu tidak juga. Nah, jadi artinya ketika meneliti sifat-sifat yang banyak ini tadi, lalu setelah diringkas, kita temukan sifatnya A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Baik. Jadi ditemukan ada beberapa sifat. Rupanya dari semua sifat ini tadi ditakrij, ditentukan mana sifat yang kira-kira lebih pantas untuk dijadikan sebab dia wajib membayar kafarat. Dan ketika kemudian ditemukan sifat yang pantas, inilah yang namanya disebut dengan tahqiq. Ya, dipastikan inilah sebabnya. Nah, gitu. Nah, ketika dikatakan inilah sebabnya, berarti inilah yang menjadi ilat kenapa dia wajib membayar kafarat. Nah, sekarang yang menjadi persoalan begini Ustaz Zefa. Saya mengatakan untuk ilat yang sudah ditahqiq dalam kasus kewajiban membayar kafarat puasa Ramadan ini, dua mazhab ulama berbeda pendapat. Waduh. Ada dua mazhab. Gitu ya. Mazhab yang pertama, mazhab jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kewajiban kafarat ini bukan jumhur, pendapat Syafi'i dan Hambali kalau salah. Ya, bahwa Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban kafarat murni atas dasar seorang suami melakukan hubungan seksual di saat bulan Ramadan. Itu ilatnya. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hanafi, mereka berpendapat bukan karena hubungan seksualnya, tapi karena suami sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan cara hubungan seksual. Maka nanti diluaskan dalam kasus yang lain. Kalau misalnya ada orang makan minum dengan sengaja, padahal dia sedang berpuasa dan tidak ada uzur untuk membatalkan puasa, wajib nggak membayar kafarah? Nah, gitu ya. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, wajib bayar kafarah. Karena kenapa? Kafarah jima ini, Ustaz. Iya, kafarah jima ini. Kenapa? Karena ilatnya bukan jimanya, ilatnya karena merusak puasanya. Nah, itu ilat yang diambil oleh mazhab Maliki dan Hanafi. Makanya dalam mazhab Maliki dan Hanafi yang wajib membayar kafarat bukan hanya karena pelanggaran hubungan seksual, tapi juga karena sengaja makan dan minum. Itu dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tidak, makan dan minum iya batal puasanya, tapi kewajibannya hanya qadha saja. Nah, sedangkan kalau untuk kafarat hanya terbatas pada hubungan seksual. Jima tadi. Artinya begini Ustaz Zefa.
dalam mazhab Hanafi dan Maliki, illat dalam hadis ini sifatnya muta'addiyah. Paham ya? Paham. Muta'addiyah itu artinya bukan hanya dalam kasus hubungan seksual saja, berlaku juga dalam bentuk pembatalan karena sebab makan dan minum yang sengaja. Berarti muta'addiyah gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, dia sifatnya qasirah. Hanya secara kasuistik dalam bab pembatalan puasa karena hubungan seksual. Nah, itu. Tapi dengan catatan-catatan sifat-sifat yang tidak masuk di antara dua sifat ini maka tidak masuk. Misalnya bukan karena zina, bukan karena puasa di luar Ramadan, bukan karena tidak puasa saat bulan Ramadan. Nah, sifat-sifat ini semuanya dibuang-buang karena tidak menjadi sifat yang tidak bisa menjadi illat. Ya, kenapa tidak bisa menjadi illat? Karena tidak ada munasabah, tidak ada keserasian dengan konteks yang ditanyakan yaitu terkait dengan puasa Ramadan. Nah, itu. Maka di sini ada unsur munasabahnya antara kasus dengan hukum. Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, intinya ada dua mazhab tadi lah kalau secara fikihnya. Yang ketiga. Lanjut nih, Ustaz. Lanjut. Yang ketiga. Habisin aja sekalian, Ustaz ya. Hah? Habisin aja sekalian. Baik. Iya, waktunya kayaknya udah mau 30 menit lagi. As-sabru wa taksim. Yang ketiga as-sabru wa taksim. As-sabru wa taksim itu artinya, as-sabru itu secara bahasa artinya menguji. Ya. Sedangkan kalau at-taksim itu artinya menetapkan. Ya. Jadi definisinya begini aja lah. Membatasi beberapa sifat yang termuat pada asal, pada kasus yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, yang memungkinkan menjadi illat. Lantas dilakukan pengujian. Pengujian itu namanya disebut dengan as-sabr dalam bahasa Arab. Ya. Dilakukan pengujian atas sifat-sifat yang ada, karena sifat itu bisa banyak. Jadi gini, Saudara, dalam suatu kasus sifat itu banyak, tapi tidak semua sifat bisa menjadi illat. Nah itu ya. Bedakan antara sifat dan illat. Jadi sifat itu tidak selalu bisa menjadi illat. Tapi illat adalah sifat. Baik. Ya, itu harus kita bedakan. Jadi dalam suatu masalah ada banyak sifat, tapi tidak semuanya bisa menjadi illat, gitu kan? Maka diuji mana yang kira-kira bisa menjadi illat, gitu. Nah, ketika setelah diuji disimpulkanlah yang mengkerucut pada suatu sifat, maka sifat yang dijadikan sebagai illat inilah yang disebut dengan taksim. Ya. Contoh, misalnya begini Ustaz Zaifa. Kenapa khamr itu haram? Ya, kenapa khamr itu hukumnya haram dikonsumsi? Nah, kan banyak sifat yang ada dalam khamr. Pertama, dia adalah benda cair. Yang kedua, dia berwarna merah misalnya. Yang ketiga, dia berasal dari buah-buahan misalnya. Yang keempat, apalagi sifatnya? Misalnya dia memiliki rasa yang khas. Ya, bagi yang sudah minum, gitu ya. Kalau yang belum minum ya nggak tahu rasanya gimana. Nah intinya 3 sifat dulu lah ya, 3 sifat. Ada warna merah misalnya, ada rasa yang khas, ada berbentuk cair, kemudian terbuat dari buah-buahan, dan yang kelima dia memiliki efek memabukkan. Nah ini ada 5 sifat ya, ada 5 sifat. Nah setelah 5 sifat ini dijabarkan, akhirnya disabar, diuji. Kira-kira kalau warnanya merah, benar nggak sih khamr itu haram gara-gara merah? Nah, jawabannya tidak, karena jus tomat juga warnanya merah, tapi nggak haram, gitu. Atau misalnya jus buah-buahan yang berwarna merah juga ada minuman berwarna merah, tapi dia tidak haram, berarti warna tidak bisa menjadi illat, gitu ya. Kedua, berasal dari buah-buahan. Nah, ini haram nggak? Oh, nggak juga, karena semua ulama sepakat, ya hasil ekstrak dari buah-buahan yang tidak memabukkan hukumnya adalah halal. Maka minum jus itu boleh, gitu ya. Jadi dia tidak haram. Maka keharaman khamr bukan karena dia berasal dari buah-buahan. Yang ketiga, karena dia benda cair. Nah, kalau dia benda cair, berarti semua benda cair bisa haram dong, gitu kan? Padahal air putih cair nggak? Cair gitu, tapi haram nggak? Ya nggak haram. Berarti bukan karena dia sifatnya cair. Gitu ya. Nah, tinggal tersisa 2 nih, bau yang khas atau rasa yang khas dan memabukkan. Nah, dua-duanya bisa menjadi illat karena sudah mengkerucut gitu kan. Karena khamr itu punya ada rasa dan bau yang khas yang berbeda dengan minuman yang lain. Sekaligus yang paling penting dari sifat ini adalah memabukkan. Nah, 2 sifat ini kalau dalam kajian usul fikih dua-duanya bisa menjadi illat, tapi dengan bentuk kias yang berbeda. Kalau untuk kalau untuk efek memabukkan itu namanya disebut dengan qiyasul illah. Tapi kalau misalnya berdasarkan rasa yang khas, ini namanya disebut dengan qiyasud dalalah. Jadi dua-duanya bisa diambil untuk mengharamkan khamr. Ya karena begini Ustaz Uzaifah,
kita kalau misalnya menemukan minuman yang baru dan ragu ini haram atau tidak gitu kan. Kalau misalnya dikatakan mesti ada efek memabukkan, nah yang menjadi persoalan siapa yang mau jadi relawan? Dia minum dulu biar sampai mabuk. Bisa jadi nggak ada seorang muslim yang mau berdosa gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa kan lewat unsur, artinya belum ada contohnya orang mabuk gitu ya. Nah, maka pertimbangan berikutnya menggunakan dalalah, petunjuk kepada sesuatu yang bisa membuat orang mabuk. Nah, itu apa petunjuknya? Misalnya bau. Orang yang mempelajari tentang khamar misalnya akan bisa menilai, ini khamar ini karena baunya seperti ini. Jadi tidak mesti ada orang yang minum lalu mabuk itu dihukumi khamar, ya tidak mesti. Ya bisa ditanya kepada seorang ahli dan menyimpulkan, ini baunya khas khamar. Nah, berarti dia tanpa harus ada contoh relawannya meminumnya sudah bisa dihukumi haram. Nah, itu. Jadi banyak sifat dilakukan sabar, pengujian, akhirnya mengkerucut kepada sifat yang itulah menjadi ilat kenapa diharamkannya khamar. Nah, metode ini namanya disebut as-sabru wat taksir. Nah, ini Ustaz Zefa akan belajar ini, dan ini kata Ustaz Dr. Azazi, dosen usul fikih kita dulu, pembahasan paling sulit, ashabul masalik ya. Jadi bukan hanya ada kitab Audhul Masalik, tapi ashabul masalik. Ashabul masalik dalam usul fikih gitu. Ya. Ya, seperti itu. Baik, yang terakhir sebagai penutup ad-dawaron. Nah, kalau ad-dawaron ini sebenarnya mirip dengan istinbat ta'lili tasyri'i, yaitu suatu persoalan yang sifatnya itu illah qasirah, yaitu terkait dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa suatu hukum itu akan terkait dengan sifat yang ada pada dirinya. Kalau sifatnya hilang maka hukum tidak ada. Artinya begini Ustaz Zaifah, kalau misalnya kita ada 2 gelas misalnya ya. Ada 1 gelas khamar misalnya ya. Khamar ini kalau diminum kan membuat orang mabuk. Ya. Tapi rupanya khamar ini ketika disimpan dalam waktu yang lama, ya akhirnya kemudian secara kimiawi berubah menjadi benda lain, diminum kok enggak mabuk. Nah, berarti dia tidak lagi disebut khamar, namanya disebut dengan khal. Atau dalam bahasa kita adalah cuka, gitu ya. Nah, berarti khamar itu diharamkan adalah karena efek memabukkan. Karena ketika khamar menjadi khal, dia tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa khamar itu haram berdasarkan metode ad-dawaron, bahwa dia haram karena unsur memabukkannya. Karena saat dia tidak memabukkan, tidak lagi kita sebut sebagai khamar. Namanya disebut dengan khal. Kalau dalam kalau dalam fikih thaharah namanya disebut dengan istihalah ya. Perubahan kimiawi dari zat yang haram menjadi zat yang tidak haram. Atau kalau dalam fikih thaharah juga, misalnya perubahan air mani, statusnya najis dalam mazhab jumhur kecuali Syafi'i. Ya akhirnya mani ini masuk ke dalam rahim, berproses secara alami, secara biologis, akhirnya lahirlah seorang bayi yang suci. Nah, itu kan berarti ilat kenajisan mani itu apa? Ya karena dia kalau menurut jumhur adalah keluar dari kemaluan gitu kan. Ya. Tapi dia berubah, tidak lagi najis ketika sudah berwujud menjadi yang lain, bayi misalnya gitu. Maka nggak bisa kita katakan, oh bayi kamu najis gitu ya karena sumbernya mani misalnya. Ya enggak, siapa yang mau dikatakan bayinya najis? Nah, jadi dia sudah berubah karena ilatnya berubah. Nah, ini perubahan ilat ini dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan ad-dawaron. Ya. Jadi maksudnya kasusnya sih sama ya dalam bab yang ketiga dan keempat terkait dengan khamar, tapi bisa menemukan ilatnya dengan metode yang berbeda. Sedikit Sad dari Ana mungkin sebelum buka pertanyaan. Masalah istihalah ini Sad, kan contohnya tadi dari mani selain Syafi'i, najis kalau udah jadi bayi enggak. Ini bisa buat yang gini nggak, apa namanya, buah-buahan yang ditanam pakai rabuk hewan? Iya, itu termasuk kasus istihalah juga. Walaupun apa namanya, kotorannya itu mungkin dari kotoran babi. Di Bali itu banyak banget dari kotoran babi, kotoran sebagai pupuk maksudnya. Sebagai pupuk. Iya boleh. Ya nggak usah kotoran babi ya. Kotoran kambing najis nggak? Najis. Menurut jumhur ya, bukan Bali ya, menurut jumhur. Ya kalau menurut jumhur kan semua kotoran hewan itu najis, semua air kencing hewan kan najis. Ya dengan kias kepada manusia. Kalau manusia yang lebih mulia dari hewan aja najis, kok hewan nggak najis gimana? Itu kan kiasnya mazhab Syafi'i dan jumhur ulama gitu ya. Nah jadi kalau misalnya selain babi dan anjing saja najis ya, apalagi babi dan anjing juga najis. Tapi kalau memang itu digunakan sebagai pupuk, misalnya pupuk kandang gitu ya, ya maka ketika kemudian tumbuh buah-buahannya keluar ya itu sudah halal karena terjadi proses istihalah gitu. Misalnya tuh nanam mangga, ya nggak mungkin kita mangga rasa babi.
Ya halal, ya mangga gitu ya. Nanam kelapa dibuka ada kotorannya. Oke. Emang ada kotorannya kalau kelapa Enggak, dibuka? San. Enggak ada, San. Enggak ada, kan nggak mungkin gitu. Makanya anak nanyanya gitu, San. Berarti Iya. tenang kan, walaupun kotorannya apa. Soalnya di Bali banyak polemik gitu, San. Saya sempat dilarang makan salak gara-gara pupuknya pupuk babi, San. Soalnya di Bali kan itu mayoritas Hindu. Ya nggak bisa. Itu maksudnya sudah terhalalkan ya, karena proses istihalah. Kecuali kalau antum buat rujaknya campuran kotoran babi lah. Gitu ya. Jadi istihalah ini menghalalkan sesuatu yang haram walaupun berdasarkan sumber yang haram. Apa Ustaz? Saya menyela sedikit. Baik. Mungkin ini udah saja. Baik. Kita cukupkan. Oke, kita buka pertanyaan mungkin dari pemirsa, satu dari raise hand dan satu kita bacakan dari chat ini, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Isnan perkara kajian pada sore hari ini. Baik, kita sambil nunggu saja baca ini dulu. Yang dari chat. Bismillah, dari Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah dengar seorang alim yang memperluas khamar tidak hanya minuman yang dapat memabukkan, namun juga berlaku pada obat-obatan terlarang, bahkan gambar-gambar porno. Nah, itu adakah kaidah seperti itu? Jika ada, apa sama dengan kaidah ijtihad? Syukron. Sebenarnya kalau dalam persoalan fikih klasik yang diperselisihkan para ulama itu adalah nabis, ya. Istilah fikihnya adalah nabis. Nabis itu adalah minuman hasil ekstrak dari buah selain selain kurma dan anggur, ya. Selain tamer dan inab. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan Allah menyebutkan wa minan nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan bahwa yang mentradisi di masyarakat Arab saat itu adalah khamr dibuat dari dua buah, an-nakhil wal a'nab, yaitu dari kurma dan anggur. Makanya para ulama sepakat bahwa kalau khamr itu dibuat dari perasan kurma dan anggur itu khamr, apakah memabukkan atau tidak? Ya. Jadi artinya begini, ada perasan kurma dan anggur dibuat, ya, lalu kemudian ada orang minum cuma 1 tetes, haram nggak? Haram, meskipun dia tidak memabukkan. Tapi yang menjadi perselisihan adalah kalau dia nabis. Nabis itu artinya perasan dari buah yang bukan dua buah ini, tapi tidak sampai menimbulkan efek memabukkan. Nah, itu yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau kita bicara minuman dulu gitu ya. Nah, jadi kalau dalam pandangan 4 mazhab, 3 mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan nabis juga haram, meskipun tidak berasal dari kurma dan anggur, selama tujuan diperasnya memang untuk dijadikan miras, gitu ya. Tapi kalau dalam haram di sini maksudnya meskipun diminum tidak menimbulkan efek mabuk gitu ya. Meskipun tidak menimbulkan efek mabuk gitu. Tapi kalau dalam hal ini seperti misalnya minuman-minuman tradisi yang ada di masyarakat kita gitu, walaupun bukan dari kurma anggur, ya dalam madzhab jumhur sudah haram gitu ya. Kalau memang itu adalah miras. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, nabis ini menjadi haram kalau menimbulkan efek memabukkan gitu. Artinya begini, kalau menurut tradisi manusia ya, 3 gelas itu tidak mabuk, tapi gelas keempat mabuk, maka minum 3 gelas itu nggak haram. Gitu ya. Dalam mazhab Hanafi. Gitu. Nah, jadi selama nggak mabuk, ya selama bukan dari kurma dan anggur, yaitu nabis, maka tidak haram. Ya karena tidak haram, maka tidak ada efek untuk bisa dihukum had sebuah khamr. Had cambuk kalau dalam fikih Islam itu dengan 40 atau 80 kali cambukan. Ya tergantung ada mazhab di situ. Nah, jadi ini yang pertama kasusnya. Tapi kemudian rupanya dari kasus seperti ini, titik kesepakatan para ulama adalah pada wilayah iskar, efek memabukkannya, bukan pada wilayah dia sumbernya dari mana, gitu. Karena yang tadi kita sebutkan, nabis itu meskipun diperselisihkan, tapi mazhab Hanafi sepakat kalau misalnya bisa menyebabkan memabukkan, ya haram, gitu kan. Nah, itu kan titiknya kesepakatan di situ. Rupanya hari ini, atau mungkin beberapa masa sebelum kita, yang memabukkan itu bukan hanya benda cair seperti miras yang diminum, gitu ya, tapi juga termasuk narkoba yang tadi ditanyakan, obat-obat terlarang dan seterusnya gitu. Nah, maka dalam hal ini para ulama ya dengan metode kias akan menetapkan obat-obatan terlarang juga yang sifatnya penyalahgunaan gitu ya, bukan dalam konteks sesuatu yang untuk pengobatan. Itu ini kita harus bedakan antara pengobatan dengan penyalahgunaan dalam bentuk ya misalnya seperti oplosan, miras oplosan ya, mencampur bodrek dengan Sprite misalnya gitu kan. Ya kalau diminum secara terpisah kan nggak masalah gitu. Iya, misalnya gitu. Artinya kalau Uzaifah sakit kepala minum bodrek, boleh nggak?
Boleh. sebagai obat gitu ya, boleh-boleh saja. Setelah itu minum Sprite, boleh nggak? Ya boleh aja. Terpisah, dia nggak dimaksudkan untuk miras. Tapi kalau memang sengaja dicampur, ya, lalu kemudian rupanya punya efek memabukkan, nah ini haram juga karena memang tujuannya untuk memabukkan, iskar itu tadi gitu. Nah, jadi maka atas dasar ini ya sesuatu yang dikonsumsi bisa memabukkan tidak terbatas hanya pada yang cair saja, termasuk obat-obatan juga. Ya termasuk juga dalam bentuk-bentuk seperti bubuk dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak memabukkan, hukum asalnya, misalnya begini contohnya Ustaz Zefa, ganja itu kan tanaman ya. Yeah. Saya itu dulu punya tetangga Ustaz Zefa. Tetangga saya itu orang Padang. Dia bilang begini, dulu itu sebelum ganja diharamkan, sebelum ganja itu dilarang dalam hukum positif di negeri kita, ganja itu termasuk tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan pokok pembuatan rendang. Iya, benar kan? Iya betul. Ya, dari sana mungkin tahu gitu. Tapi karena dilarang, karena banyak orang yang menyalahgunakannya untuk menjadi narkotika, akhirnya udah keluar putusan pemerintah untuk mengharamkannya. Nah, ini gara-gara penyalahgunaan ini akhirnya kita nggak bisa pakai ganja gitu. Orang Padang itu biasa nanam ganja depan rumahnya gitu ya. Termasuk di Aceh, di Sumatera rata-rata begitu gitu kan. Nah gitu. Ya jadi ya seperti itulah. Artinya hukum asalnya tidak haram, tapi karena ada efek memabukkan maka menjadi haram. Gitu. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Bukan hanya untuk minuman. Tapi kalau untuk gambar porno ini tidak dikiaskan dengan khamr ya. Ini nanti ilatnya yang lain lagi. Oke. Artinya ini kasusnya berbeda. Dua-duanya haram. Ya narkoba itu haram, gambar porno juga haram, tapi dengan ilat yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa dikiaskan satu sama lain. Yang namanya hukum haram kan banyak, bukan hanya khamr aja gitu ya. Jadi dia bisa dua-duanya haram tapi bisa jadi ilatnya berbeda. Ya begitu. Baik, mungkin udah jelas ya. Saya kira jelas ya. Jawaban dari Ustadz Isnan Ansori untuk Bapak Yudis. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi nih, Sad. Mungkin kita udahi aja, Sad ya. Udah masuk waktunya. Baik, waktunya juga sudah mepet sama maghrib. Baik. Sebelum kita tutup bersama, seperti biasa, saya ingin menyampaikan informasi tentang kajian bersama Ustadz Isnan Ansori yang insya Allah bakal kita lanjutkan 2 hari lagi. Mungkin saya share screen di sini. Nah, ini untuk kajian besok. Jadi besok cuma ada 2 kajian. Yang pertama dari Ustadz Ahmad Sarat, kemudian dari Ustadz Muhammad Ajib. Kemudian 2 hari lagi, insya Allah kita bakal bergabung lagi sama Ustadz Isnan di jam yang sama. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Cukup ya, Ustadz ya? Baik, kita cukupkan. Insya Allah tema baru pada pertemuan yang ada. Masih istinbat ta'lili dengan tema yang beda. Baik, insya Allah kita bakal melanjutkan pembahasan istinbat ta'lili, tapi dengan tema yang beda. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Nanti ada closing sedikit, Ustadz? Cukup. Kayaknya udah banyak untuk closingnya tadi. Baik, syukron jazakumullah khairan. Semoga para pemirsa tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan guru kita Ustadz Isnan Ansori selalu diberi kesehatan untuk menyampaikan ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Biasa, saya juga pamit ya, Zefa, teman-teman Om Fikih dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.